Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan adab berpakaian untuk wanita dan laki-laki. Fungsi utama pakaian terdapat pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawadikum warisha walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai yang tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah mereka ingat. Yang pertama, menutup aurat. Aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusat hingga ke lutut. Aurat wanita pula ialah seluruh anggota badannya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kakinya. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud paha itu adalah auratmu. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua, tidak menampakkan tubuh. Pakaiannya jarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Pakaian jarang bukan saja menampak warna kulit, malah boleh merangsang nafsu orang yang melihatnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah satu golongan memegang cemiti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia, dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badannya, juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium baunya, walaupun bau surga itu dapat dicium dari jarak yang jauh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, pakaian tidak ketat. Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh badan yang merangsang lawan jenis untuk bermaksiat. Yang keempat, tidak menimbulkan perasaan riya. Rasulullah SAW bersabda bermaksud, siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, artinya, siapa yang memakai pakaian berlebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kelima, lelaki dan wanita berbeda. Maksudnya, pakaian yang khusus untuk lelaki tidak boleh dipakai oleh wanita. Begitu juga sebaliknya. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dengan tegas sabdanya yang artinya, Allah mengutuk wanita yang menerima pakaian dan sikap lelaki, dan lelaki yang menerima pakaian dan sikap perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, Allah melaknat lelaki berpakaian wanita dan wanita berpakaian lelaki. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Yang keenam, larangan pakai sutera. Islam mengharamkan kaum lelaki memakai sutera. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kamu memakai sutera. Sesungguhnya orang yang memakai di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ketujuh, memanjangkan pakaian. Contohnya seperti tudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syarak, yaitu bagi menutup kepala dan rambut, tengkuk atau leher, dan juga dada. Allah berfirman bermaksud, wahai Nabi, katakanlah atau serulah istri-istri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman supaya mereka memanjangkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya atau ketika mereka keluar rumah. Caranya demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal atau sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Ahzab 59. 8. Memilih warna sesuai. Contohnya, warna-warna lembut termasuk putih karena nampak bersih, dan warna ini sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Rasulullah SAW. Baginda bersabda dengan artinya, pakailah pakaian putih karena ia lebih baik, dan kafankan mayat kamu dengan kain putih. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. 9. Larangan memakai emas. Termasuk dalam etika berpakaian di dalam Islam ialah barang-barang perhiasan emas seperti rantai, cincin, dan sebagainya. Bentuk perhiasan seperti ini umumnya dikaitkan dengan wanita, namun pada hari ini ramai antara para
lelaki cenderung untuk berhias seperti wanita, sehingga ada yang sanggup bersubang dan berantai. Semua ini amat bertentangan dengan hukum Islam. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud haram kaum lelaki memakai sutra dan emas, dan dihalalkan memakainya kepada wanita. 10. Mulakan sebelah kanan. Apabila memakai baju celana atas umpamanya, mulalah sebelah kanan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah, artinya Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan, seperti memakai sandal, sepatu, berjalan kaki, dan bersuci. Apabila memakai sepatu, dan Rasulullah SAW bersabda, artinya apabila seseorang memakai sandal, mulailah dengan sebelah kanan, dan apabila meninggalkannya, mulai dengan sebelah kiri, supaya yang kanan menjadi yang pertama memakai sandal, dan yang terakhir meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, melepas beli pakaian. Apabila memakai pakaian baru dibeli, ucapkanlah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yang artinya, Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang memakaikannya kepadaku. Aku memohon kebaikan dan kebaikan apa-apa yang dibuat baginya. Aku memohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan dan kejahatan apa-apa yang diperbuat untuknya. Demikian itu telah datang daripada Rasulullah. Yang ke-12, berdoa. Ketika menanggalkan pakaian, lafadzkanlah pujian kepada Allah yang mengurniakan pakaian ini untuk menutupi auratku dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Sebagai seorang Islam, sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai menuntut agamanya, karena sesungguhnya pakaian yang sopan menutup aurat adalah cermin seorang muslim yang sebenarnya. Doa memakai pakaian dan melepas pakaian. Yang pertama, doa memakai pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarrihi ma huwa lahu. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan sesuatu yang di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan sesuatu yang ada di dalamnya. Doa melepas pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan untuk Anda, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.